Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Liania Astuti Dewi, dari Universitas Islam Nusantara. Kali ini saya ingin memaparkan tentang pembelajaran bahasa Jepang dasar. Baik teman-teman, di sini ada tulisan Tanoshi Nihone Yokoso, yang artinya adalah selamat datang di Jepang. Nah, semoga menyenangkan. Mari bergabung dengan kami di Jepang. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya seperti apa sih Jepang di zaman sekarang, perkembangan sekarang. Yang terkenal dengan Naruto-nya tentunya, yang viral di Indonesia ya. Mungkin ini pembelajaran berbasis education. Nah, kita mulai saja. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk lebih jauh lagi, mungkin kita kita harus mengetahui kenapa sih kita bisa mau belajar bahasa Jepang. Alasan apa sih yang mendasar kenapa kita ingin belajar bahasa Jepang? Pertama mungkin tuntutan pekerjaan. Pekerjaan yang memang di Indonesia sendiri kita sangat sulit ya untuk mendapatkannya, apalagi bagi teman-teman yang memang tidak memiliki keahlian atau life skill. Nah, mungkin dengan belajar bahasa Jepang kita ada kesempatan untuk meraih itu. Tentunya dengan skill-skill yang harus disediakan terlebih dahulu. Yang kedua mungkin hobi belajar bahasa Jepang karena animenya, bisa karena tentang apa tentang Jepang. Mungkin timbullah hobi yang timbul dalam diri kita sehingga kita ingin belajar bahasa Jepang atau bahasa asing. Selanjutnya mungkin suka dengan budaya Jepang, stylenya, entertain Jepangnya, macam-macam ya. Dari mulai animenya, dari pernak-perniknya, makanannya, pergaulannya, atau wisatanya. Terkenal dengan sushinya, yakinikunya, dan ramennya, mungkin teman-teman bisa menimbulkan rasa suka dengan budaya Jepang. Atau mungkin teman-teman ada cita-cita kuliah ke Jepang, dan bahasa ini memang merupakan suatu syarat mutlak untuk kita meraih pendidikan di sana, yang memang dengan satu syarat ya tentunya harus bisa berbicara dan membaca tulisan-tulisan Jepang, sehingga kita bisa mengikuti mata pelajaran di sana. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, mungkin kita juga perlu mempertimbangkan keuntungan belajar bahasa Jepang itu sendiri itu seperti apa. Nah, terdengar suara yang gemercing. Ya, tentunya uang. Sudah menjadi rahasia umum, belajar di Jepang itu memang identik dengan viralnya menghasilkan keuntungan atau mendapatkan uang yang lumayan tentunya ya. Memang tujuan untuk belajar bahasa dan belajar di situ memang kita harus memikirkan ke sana. Peluang mendapatkan beasiswa kuliah gratis. Nah, di sini memang ada link-linknya tersendiri ketika kita sudah menempuh belajar bahasa Jepang.
Nah, di sini ada kesempatan peluang mendapat beasiswa kuliah gratis. Nah, nanti ketika kita sudah menempuh level tertentu untuk mencapai ke sana, tentunya akan ada informasi tentang beasiswa-beasiswa itu sendiri. Selanjutnya itu mungkin peluang kerja. Nah, pada masa kini semuanya sudah pada tahu bahwa peluang kerja ke Jepang itu sangat banyak. Jepang sangat membutuhkan banyak tenaga kerja migran karena Jepang sendiri adalah populasi kelangsungan hidup manusianya ataupun jumlah penduduknya sangat sedikit, sehingga mereka memerlukan masukan tenaga kerja dari negara lain. Tentunya dengan program-program yang berbeda-beda pula, program visa yang berbeda-beda pula, dan keuntungannya pun yang berbeda-beda pula. Atau mungkin peluang bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, ketika kita sudah bisa berbicara bahasa Jepang, itu sangat banyak sekali ya kesempatannya. Selain bisa peluang kerja di Jepang, bisa mendapatkan beasiswa kuliah gratis di Jepang, bahkan peluang bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia pun itu sangat memungkinkan sekali ya, karena biasanya orang Jepang itu sendiri kalau misalkan mereka mau merekrut pekerja supaya komunikasinya lancar, mereka tentunya mencari para pekerja yang memang bisa berbahasa Jepang supaya semuanya lancar dalam berkomunikasi, dalam pekerjaan. Selanjutnya peluang mendapat teman baru. Nah, tentunya kita belajar bahasa Jepang itu tentunya memang di mana-mana pun ketika kita memasuki tempat-tempat baru akan mendapatkan teman-teman baru tentunya. Tapi plus-plusnya ini ketika kita ke Jepang, kita tidak hanya memiliki teman yang ada di orang Indonesia saja, tapi kita bisa mendapatkan teman-teman yang berasal dari Jepang, meskipun berada di Indonesia ataupun berada di Jepang. Nah, pada zaman era digital ini, di mana kita sudah disibukkan dengan yang namanya Facebook, dengan yang namanya Instagram, dan lain sebagainya, sehingga peluang-peluang itu pun akan mudah dijangkau ketika kita bisa memiliki salah satu keahlian berbahasa selain bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, selanjutnya peluang mendapat customer dari Jepang. Maksud daripada di sini peluang mendapat customer dari Jepang itu mungkin ketika kita sudah berkomunikasi lewat Facebook, lewat Instagram, karena kita sudah mahir berbahasa Jepang, tidak menutup kemungkinan orang Jepang itu sendiri ketika mereka berwisata ke Indonesia, mereka pun bisa minta tolong kepada kita untuk menjadi guide-nya. Nah, sehingga kita bisa freelance lah menjadi seorang guide, dan itu pun tentunya membutuhkan pundi-pundi rupiah. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam pelajaran bahasa Jepang itu sendiri pun sama seperti secara umumnya kita kalau di dalam perkuliahan itu ada tingkatan apakah D3 ataupun S1, S2. Nah, di dalam bahasa Jepang pun sama. Ada level bahasa Jepangnya tentunya dengan mengikuti ujian tes kemampuan bahasa Jepang yang umum digunakan dan luas peruntukannya. Dan peruntukannya adalah JPT, Japanese Language Proficiency Test, atau dalam bahasa Jepangnya Noryoku Shiken. Nah, ini adalah tempat di mana ketika kita sudah mencapai dalam batas yang sudah ditentukan untuk
untuk mengikuti ujian tes. Nah, kita mengikuti ujian tes di Japanese Language Proficiency Test, yaitu JLPT, yang disingkat menjadi JLPT. Nah, JLPT ini diadakan serentak di 80 negara. Level tertinggi dari yang termudah ke yang tersulit adalah N5. Nah, N5 itu kita harus menguasai 100 kanji dan 800 kosakata. Nah, memang membutuhkan waktu yang lumayan ya. Kita harus fokus juga, harus istiqomah, tidak asal-asalan gitu. Jadi kita harus yakin dari awal bisa. Nah, untuk level N4 itu kita harus menguasai 300 kanji dan 1.500 kosakata. Tentunya digabungkan dengan N5 yang tadi. Nah, dengan N5 yang tadi digabungkan dengan N4 300 kanji yang 1.500 kata, tinggal totalkan saja ya. Karena apa? Karena di Jepang sendiri level terendah itu diambil dari level dengan nominal angka yang besar, tapi padahal pada dasarnya ini adalah level dasar. Nah, ini N4. Kalau di perkuliahan itu setara dengan D3 ya. Nah, lanjut ada N3. N3 lebih banyak lagi nih. Ada 650 kanji dan 3.750 kosakata. Tinggal kalkulasikan saja berapa yang harus kita kuasai. Cuman ya kita berjuang ya, berjuang harus yakin tadi dan tetap semangat, fokus dan sabar. Nah, N2 ini lebih banyak lagi, 1.000 kanji dan 6.000 kosakata. Nah, kalau sudah mencapai level N2, bahkan N3, N2 pun ini peluang kerja di Jepang pun sangat besar sekali ya. Sangat besar sekali, banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang yang mencari tenaga kerja migran yang memiliki level N3 dan N2. Selanjutnya, nah ini ada N1. N1 ada di 2.000 kanji dan 10.000 kosakata. Silakan teman-teman mau pilih yang mana. Kalau pada dasarnya untuk mencapai ke tingkat sampai kita ikut mau kuliah di Jepang itu bisalah dari mulai start N4, N3 lebih baik lagi. Kalau level N2 mungkin agak sulit ya, tapi ini N4 ini adalah syarat mutlak baik bagi para pemagang, baik para peserta yang akan meneruskan ke jenjang perkuliahan di Jepang ataupun bagi peserta yang mengambil visa Tokutei no dan engineering. Nah, teman-teman, selanjut kita akan jelaskan tentang jenis tes bahasa Jepang. Yang pertama ada JPT. JPT ada 5 level ya, diadakan 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan bulan Desember. Dan ini memang paling luas peruntukannya. JPT ini memang bisa kemana-mana ya, bisa untuk kuliah, bisa untuk bekerja, berbagai macam jenis pekerjaan. Selanjutnya ada NATES. Ada 5 level, diadakan 6 kali dalam setahun. Setiap bulan genap peruntukan untuk magang dan belajar saja. Nah, memang NATES ini agak terbatas ya, terbatas peruntukannya. Lanjut, ada CITES, ada 3 level, diadakan 6 kali dalam setahun, setiap bulan ganjil, peruntukan untuk magang dan belajar saja. Hampir sama seperti NATES ya, CITES ini. Nah, yang lanjut adalah JFT test. Hanya ada 1 level basic saja, diadakan setiap bulan, ini agak lumayan banyak ya, lumayan sering maksudnya. Peruntukannya hanya untuk visa spesifik skill work saja, SSW. Nah, ini bagi peserta yang memang nanti ke Jepangnya berminat untuk bekerja dengan visa Tokutei no yang memang sekarang sedang viral itu sendiri, teman-teman bisa menempuh JFT test dan spesifik skill worker-nya. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya,
kalau punya sertifikat level bahasa Jepang bisa ngapain aja? Ya, tentunya memang ini sudah menjadi suatu pertanyaan yang umum ya, yang memang ada yang sudah menjadi PR kita semuanya, sudah menjadi rahasia umum dan memang pertanyaan umum yang memang harus kita ketahui dari semenjak awal kita mengambil pelajaran bahasa Jepang. Kita jelaskan di sini ya teman-teman. Level N5. Level N5 dengan level N5 kita bisa ikut program magang non kaigo yang disebut Kinoji Susei atau kuliah jalur mandiri dan Ryogakusei. Tapi kalau untuk kuliah jalur mandiri Ryogakusei memang di N5 memang nanti akan terasa sulit dalam dalam berkomunikasi ya. Karena pada dasarnya yang belajar kuliah itu biasanya sudah pada lumayan mahir juga. Kalau kita hanya mengandalkan DN5, nanti resikonya akan berat untuk mengikuti berbagai macam perkuliahan, terkecuali ketika kita kuliah di Jepangnya, yaitu jalur kuliah jurusan bahasa Jepang itu berbeda lagi. Level N4. Magang di bidang kaigo. Nah, di level 4 ini kita bisa mengambil magang di bidang kaigo keperawatan, yaitu kaigo Ginoji Susei. Apa sih itu kaigo? Terkadang tidak banyak juga sih ya, terkadang ada beberapa yang memang salah penafsiran. Karena di sini ada keperawatannya, jadi salah penafsiran itu sendiri ditafsirkan bahwa kita bekerja sebagai perawat. Nah, sebagai perawat yang notabene di sananya kita bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Namun pada kenyataannya kita juga harus mengetahui lebih awal bahwa kaigo ini adalah membantu perawat. Jadi kita membantu perawat di suatu yayasan yang di mana di dalamnya ada kita membantu perawat yang mengurus panti jompo. Nah, kita harus mengerti banget ya dari awal supaya tidak ada kesalahpahaman. Yang kedua adalah pekerja berkemampuan khusus atau Tokutegino. Nah, Tokutegino pun sekarang ada yang tidak harus N4 ada, dan ada yang meminta C tanpa N4 pun juga ada. Itu tergantung pada TSK-nya ya, atau Torukusei Kikang yang mengurusin kita di sananya. Seperti apa. Dan mereka pun mungkin sesuai dengan permintaan dari perusahaan atau kaisanya. Yang ketiga adalah kuliah jalur mandiri Ryogakusei. Nah, jalur mandiri ini ya tentunya kita harus mencari link-link itu sendiri, dan ketika kita sudah mengambil level N5 atau misalkan level N4 itu memang informasi-informasi itu insya Allah suka ada ya link-linknya itu. Kuliah jalur mandiri itu kita tinggal cari aja mungkin di Google nanti akan keluar banyak seperti apa prosedurnya. Sekarang memang sudah menjadi mudah ya dengan adanya digital internet ini, kita sudah dipermudah dalam segala hal. Tinggal kita maunya saja. Nah, level N3. Level N3 ini kita bisa untuk jalur engineering di Jepang. Bisa kuliah jalur beasiswa, bisa mengajar bahasa Jepang di Indonesia, penerjemah atau tulisan. Nah, kesempatan-kesempatan ini mungkin teman-teman bisa ambil ketika kita sudah mencapai level N3 dengan berapa ratus kosakata, 1000 kosakata ya, tentunya itu menjadi resiko ya. Lanjut teman-teman. Nah, level N2. Level N2 ini ya, nomor 1 engineer di Jepang, bekerja di Jepang dengan status dan gaji setara dengan orang Jepang. Jadi tidak ada perbedaan ketika kita sudah mencapai level N2. Sama dengan orang Jepang itu sendiri, kalau istilah kita sesuai dengan UMR ya. Nah, nomor 3 itu pengajar bahasa Jepang di Indonesia, bahkan di Jepang pun bisa. Karena level N2 ini lumayan tertinggi ya. Jadi memang sudah fasih
fasih banget, bahkan bisa mengajar di Jepang. Dan kalau kita hitungan tentang gaji, ya mungkin kita bisa bayangkan bisa mengajar di Jepang seperti apa ya. Yang keempat adalah penerjemah lisan dan tulisan. Nah, teman-teman jika mencapai level N2 ini, kita menjadi penerjemah lisan dan tulisan pun kita sudah memiliki izin ya, dan memang sudah resmi karena kita sudah mencapai level N2. Dan kesempatan-kesempatan ini memang sangat banyak sekali. Level N1, nah, sudah level N1 mungkin lebih dari master ya. Semua yang tadi disebutkan di atas memang bisa semuanya. Ini memang impian semua orang, tapi terkadang sama seperti kita ketika kita ikut perkuliahan di bahasa Indonesia misalkan, tidak semuanya kita ikut perkuliahan di bahasa Indonesia. Nah, Jepang pun sama, tidak semua orang Jepang bisa mencapai level N1. Dan mungkin ada beberapa berapa persen yang bisa mencapai level N1. Sama seperti di kita. Kita lanjut ya teman-teman. Sedikit kita akan mengulas tentang huruf yang digunakan di Jepang. Karena apa? Karena ketika kita ingin menguasai atau fasih dalam berbahasa Jepang, tentunya kita harus mengenal huruf yang digunakan di Jepang. Karena apa? Karena di Jepang itu sendiri memang mereka 90% menggunakan bahasa Jepang seperti petunjuk arah di jalan-jalan gitu ya. Jadi jarang sekali melihat mereka mencantumkan huruf-huruf Romawi. Jadi mereka menggunakan huruf bahasa mereka sendiri. Contohnya nih hiragana. Nah, ada hiragana yang pertama contohnya seperti ini ya. Ini watashi. Ini watashi. Bentuk hiragana ya. Nah, hiragana ini kita perlu tahu bahwa hiragana ini adalah tulisan huruf Jepang yang memang pada awalnya kebanyakan kaum perempuan yang memakainya. Karena kaum perempuan konon pada zaman dahulu tidak diperbolehkan untuk menulis bahasa kanji. Alasannya mungkin teman-teman nanti bisa cari info-info yang lebih lengkapnya lagi. Nah, kedua adalah katakana. Nah, katakana seperti ini contohnya nih. Nah, katakana ini diperuntukkan ini untuk tulisan-tulisan ilmiah Jepang. Contohnya hewan, tumbuhan, nah itu memakai tulisan katakana dan dipakai untuk nama-nama asing. Nama-nama asing contohnya nama-nama negara selain Jepang sendiri, yaitu kalau Amerika, Indonesia, Filipina itu memakai tulisan katakana. Bahkan nama-nama dari Indonesia sendiri saya taruh contohnya dengan nama Dewi, nama Lina, Rina, nah itu memakai tulisan katakana. Nah, seperti itu teman-teman. Dan maaf tadi di hiragana, nah hiragana itu khusus untuk tulisan-tulisan bahasa Jepang asli. Nah, sekarang kanji. Kanji itu contohnya seperti ini. Watashi. Nah, kalau hiragana watashi ini bentuknya seperti ini dan kata-katakananya seperti ini, nah, kanjinya itu seperti ini. Konon katanya kanji itu memang berasal dari bahasa Cina juga dengan peradaban di abad ke-50 berkembang menjadi bahasa Jepang itu sendiri. Nah, sekarang romaji contohnya watashi. Romaji contohnya watashi ya, watashi. Watashi ya mana sudah bisa membaca sendiri ya. Seperti ini. Kita lanjut. Nah, materi yang diujikan dalam tes bahasa Jepang. Teman-teman, tentunya kita harus mempersiapkan ya, materi apa sih yang akan diujikan dalam tes bahasa Jepang. Pertama ada bunpo grammar atau pola kalimat.
tentunya di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia, di semua bahasa pun tentu ada yang namanya pola kalimat. Karena kalau tidak ada pola kalimat, tentunya si pendengar tidak akan mengerti, tidak akan tahu apa tujuan kita dalam suatu pembicaraan itu, tujuannya apa, seperti tidak akan tahu kalau tidak ada pola kalimat. Mojikoi. Nah, mojikoi adalah huruf kanji dan kosakata. Nah, ini adalah huruf kosakata yang dibentuk dalam huruf kanji itu seperti apa. Selanjutnya ada dokai, reading membaca, cokai, listening mendengarkan. Nah, selanjutnya hiragana o sumimasyo. Nah, kita akan belajar hiragana di sini. Teman-teman, let's have fun with hiragana. Kan kita akan belajar membaca huruf hiragana. Nah, teman-teman di sini ada tabel huruf hiragana. Nah, kalau kita membaca huruf hiragana kalau kita membaca standar kita biasanya dari sebelah kiri, tetapi kalau bahasa Jepang itu dari sebelah kanan turun ke atas. Nah, itu sebetulnya model asli tulisan Jepang ya. Nah, di sini ada tabel-tabelnya, teman-teman bisa melihat ada A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, dan seterusnya sampai M. Nah, di sini saya akan berikan tips supaya teman-teman cepat menghafal huruf pengucapan huruf katakana. Nah, di sini kita menghafal dari A, Ka, Sa, Ta, Na, Ha, Ma, Ya, Ra, Wa, Eng. Nah, ini adalah poin-poin penting untuk kita menghafal huruf hiragana. Nah, ketika A, I, U, E, O, ketika kita mengingat Ka, oh, kaki, ku, ke, ko. Nah, ketika kita mengingat Sa, si, su, se, so. Nah, seperti itu dan selanjutnya. Nah, cuman mungkin ada perbedaan di ya, wa, wo, cuma ada 3 dan wa, wo. Di sini saja perbedaannya, mungkin lebih diingat lagi supaya tidak ya, yi, yu, ye, yo. Itu tidak ada ya. Nah, ya hanya ada ya, yu, yu. Ada 46 huruf hiragana yang mana huruf konsonannya tidak ada yang berbunyi enggak kecuali huruf Nah, huruf itu yang ini nih. Yang terakhir N. Kenapa N? N ini dibacanya tidak N seperti kita N, tidak, tapi ya, diingat ya teman-teman. Nah, mungkin ini tidak ada ya, di sini kosong, tidak ada. Nah, kita akan belajar mulai contoh. Nah, ini adalah contoh tulisan hiragana. Di sini ada A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Ke, Ko, Sa, Si, Su, Se, So, Ta, Si, Su, Te, To, Na, Ni, Nu, Ne, No. Nah, ini teman-teman mungkin bisa di rumah sendiri belajar menulis dengan merubah warnanya supaya gampang dihafal. Dan cepat diingat. Nah, di sini ada contoh ya.
Ada contohnya di sini kita contoh aoi. A O I aoi. Aoi itu adalah ao warna biru. Ada yang kedua adalah uketsuke. Uketsuke ya, kayak resepsionis ya. Nah, di sini coba teman-teman boleh digambarkan saja dulu. Nah, tulisan romajinya seperti apa nih? Ini ada neko, artinya kucing. Oku, 100 juta. Aki, musim gugur. Dan koi, koi, cinta. Koi, cinta ya. Semua orang sudah pada tahu cinta itu apa. Nah, contoh yang kedua. Nah, nanti teman-teman kita bisa menggabungkan ya. Bisa lihat menggabungannya seperti apa dari contoh yang di samping kanan dengan menggabungkan di samping kiri. Nah, nanti akan saya bagikan untuk latihannya, lembarannya teman-teman bisa di print atau bisa di editing. Contohnya ini ada Hiruma, siang hari. Ada Homeru, memuji. Nah, jadi ini adalah gabungan-gabungan dari satu huruf hiragana dengan huruf hiragana lain sehingga menjadi sebuah satu kosakata. Nah, ini seperti ini. Hareru, hong, waru, haru, mamoru. Seperti itu ya, latihan-latihan. Mari kita perhatikan teman-teman. Coba di sini kita ada, tentunya ini XX sudah tidak ada ya. XX ini tidak ada jenis hurufnya di sini. Nah, untuk kolam ta tidak ada huruf T dan Tu, yang ada huruf C dan Tsu. Untuk kolom H tidak ada huruf Hu, yang ada adalah huruf Fu. Pada kolom huruf Ya tidak ada huruf Y dan Y, hanya ada huruf Ya, Yu, Yo. Pada kolom huruf Wa tidak ada huruf Wi, We, yang ada huruf Wa, Wo. Seperti yang sudah tadi saya bilang, pada huruf tidak bisa digunakan sebagai pengawal sebuah kata. Nah, yang tadi nih, yang ini, yang N ini nih. Pembacaannya pun berbeda, bukan N tapi eng. Khusus huruf H, E, dan O memiliki dua cara baca tergantung berfungsi sebagai apa huruf tersebut. Wa dibaca H ketika menjadi huruf pembentuk suatu kata, tetapi menjadi dibaca Wa ketika berfungsi sebagai partikel. E dibaca He ketika menjadi huruf pembentukan suatu kata, tapi menjadi dibaca E ketika berfungsi sebagai partikel. Wo selalu berfungsi sebagai partikel, kadang dibaca Wo, tapi terkadang dibaca Wo, tergantung aksen daerah. Nah, seperti itu teman-teman, jadi ada aturan-aturan seperti yang harus diperhatikan. Nah, harus yang ada yang harus diperhatikan adalah kemiripan huruf A dengan O. Nah, ini memang dalam sekilas memang sangat mirip sekali ya, teman-teman. Bisa dilihat. Hanya ada kutip di sini. Nah, hanya ada kutip di sini. A. A. O. Berbeda ya. O. Ini A. O. Sekilas memang sangat berbeda sekali ya, hanya garisnya ini ada seperti tanda kutip dan ininya tidak ada menyambung, jadi sangat hati-hati sekali. Dan beberapa ya huruf-huruf yang sangat mirip itu memang sangat ada beberapa ya, seperti di sini juga ada sa dengan si. Nah, ini hanya berbeda kebalik saja.
seperti bayangan gitu ya, seperti bayangan. Sangat mirip sekali. Harus diperhatikan. Nah, di sini ada huruf sa dengan ki. Ketika sa garisnya ada satu, tapi ki ada garisnya ada dua. Nah, itu juga terkadang kalau kita terbacanya terburu-buru, suka terpleset juga ya. Apakah ini ki atau apakah ini sa. Nah, kemiripan huruf ta dengan na. Ya memang kalau ini tidak terlalu signifikan sih ya. Nah, bedanya di sini. Jadi tapi kalau hati-hati itu memang harus perlu. Kemiripan huruf H dengan ho. Nah, ini garisnya ada dua dan ini ada satu. Sangat mirip sekali. Nah, ini huruf ma, mo dengan ya, ma, ini mo. Terkadang memang ini kalau penulisannya merapat dan kadang kalau tulisannya besar di dalam satu koran, misalkan kita dan terbacanya tidak teliti, memang sering terjadi kesalahan dalam cara membacanya. Ada huruf no dengan me, ada huruf ro dengan ro, mirip sekali ya. Ada huruf ne, wa. Maaf, ne, re, wa. Ini mirip sekali tiangnya ya, tapi ujungnya agak sedikit berbeda. Ada yang seperti ini, nah, dari ke sini, ada yang dilepas, ada yang seperti mau masuk seperti ini ya, seperti yang sedang hamil. Nah, seperti itu teman-teman. Ayo. Minasama gambarimashou. Minasama. Gambarimashou, kita semangat ya teman-teman. Nah, mungkin materi kali ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan yang sengaja ataupun tidak disengaja, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan kata alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.